Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah hafal yang dimuliakan Allah, alhamdulillah ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di masjid Haram ini. Karena hari ini ada istimewa, karena insyaallah mulai malam nanti ya sudah akan mengawali kegiatan di bulan Ramadan, dan kami sampaikan bahwa nanti setelah sholat isya Masjidul Ulama akan memulai tarawih yang pertama, dan nanti selama 1 bulan setelah sholat isya menjelang tarawih ada selama kuliah tarawih diadakan dengan sholat tarawih. Kemudian subuh itu akan diadakan kuliah subuh selama 1 bulan penuh, dan selama bulan Ramadan kajian Ahad pagi itu akan tetap berlangsung, dan nanti kita libur Ahad depan. Jadi tanggal 14 April pas jadwalnya Ustaz Salim bulan depan, karena tanggal 10-nya sudah lebaran, sehingga liburnya hanya pada tanggal 14 April. Hari ini kita akan membahas target Ramadan. Mari kita buka bersama dengan membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu datangkan dan persilakan kepada bicara-bicara di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Masyaallah muslimin, jemaah pengajian pagi Masjid Abu Hamad di bawah binaan pimpinan Jamaah Muhammadiyah Blimbing. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari terakhir bulan Sya'ban ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu pertanda baik bahwa kita insya Allah akan diberikan kesehatan juga di bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan ibu-ibu jemaah yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Jabal tadi, menurut hisab wujudul hilal yang digunakan dan dipedomani oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa hari ini adalah hari terakhir bulan Sya'ban, karena menurut hisab hilal sudah berada di atas ufuk. Yang disebut dengan ufuk itu kalau kita ke laut seperti ada garis lurus, itu namanya ufuk. Dia sudah ada di atas ufuk walaupun tingginya hanya 1,9 derajat, sehingga tidak mungkin diru'yat, tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang maupun dengan teropong. Secanggih apapun teropongnya tidak terlihat. Kemungkinan dilihat itu di atas 2 derajat. Jadi kalau di atas 2 derajat itu kemungkinan dilihat dengan teropong atau di tempat tertentu dengan mata kepala
telanjang, mata telanjang, insya Allah terlihat. Inilah yang seringkali menjadi perbedaan. Di satu sisi Muhammadiyah menggunakan pokoknya hilal sudah ada di atas umum. Di sisi lain, yang lain menggunakan harus terlihat, maka pasti akan terjadi perbedaan. Sehingga Muhammadiyah seringkali lebih dulu melaksanakan puasa atau lebih dulu melaksanakan Lebaran atau Idul Fitri. Terlepas dari perbedaan yang ada, mari kita saling menghormati. Mudah-mudahan ke depan dengan telah diputuskannya di Musyawarah Nasional Tarjih beberapa waktu yang lalu di Pekalongan bahwa Muhammadiyah akan menggunakan kalender global Islam. Jika semua ormas termasuk pemerintah bersepakat menggunakan kalender global Islam dan dunia Islam lainnya di luar sana juga menggunakan kalender global Islam, maka ke depan semua hari-hari Islam akan sama. Awal puasanya akan sama, Idul Fitrinya akan sama, puasa Arafahnya akan sama, Idul Adha-nya juga akan sama. Ya, kita berharap ada persatuan umat Islam melalui kalender global Islam. Tapi walaupun belum, ya kita paling tidak saling menghormati metode masing-masing yang digunakan. Pada pagi hari ini sebagai acara dari Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, maka kita akan membahas ayat-ayat puasa. Nanti di akhir kajian ada buku untuk ibu-ibu, judulnya Fatimah Az-Zahra, penghulu wanita surga, putri Rasulullah SAW. Untuk bapak-bapak, ada buku dengan judul Serahkan Hidupmu Hanya Kepada Allah, Niat, Ikhlas dan Tawakal, ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ayat yang akan kita bahas sebagai ayat-ayat puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah mulai 183 sampai dengan 187. 1 jam ke depan, atau kurang dari 1 jam karena ada tanya jawab, kita akan membahas 5 ayat ini. Tapi kalau nanti waktunya tidak cukup, tidak sampai ayat kelima, ya setidak-tidaknya kita sudah membahas ayat-ayat puasa sebagai bekal bagi kita semua memasuki bulan suci Ramadan, untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita siap menyambut dengan penuh sukacita bulan yang Allah berkahi ini. Kita anggap bulan ini tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena itu nanti ketika kita masuk Ramadan, kalau kemarinnya ngajinya sedikit, maka ngajinya ditingkatkan. Kalau kemarin hanya melaksanakan sholat wajibnya saja, maka nanti ditambah dengan sholat sunnah. Kalau kemarin infaknya sekian, maka semampunya ditambah dalam rangka memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari ayat ke-183, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama ayat ini. Silakan lihat di slide yang ada. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu mengikuti supaya mengusir rasa kantuk yang ada. Mohon suaranya dikeraskan saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Jadi bacanya tidak sepenuhnya dengan tajwid karena harus memotong-potong ya supaya bisa diikuti. Baik, itu tadi 3 ayat yang kita baca, masih tersisa sebenarnya 2 ayat. Tapi untuk menyingkat waktu kita cukupkan membaca 3 ayat. Pada ayat pertama Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ada 4 kandungan yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yang pertama, siapa yang dipanggil untuk melaksanakan puasa, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang beriman. Pernahkah puasa ini diwajibkan kepada orang beriman terdahulu, dan apa tujuan disyariatkannya puasa ini? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil oleh Allah adalah mereka yang beriman.
Karena itu kalau ada orang kafir berpuasa ya tidak ada artinya. Tapi mudah-mudahan dia nantinya dapat hidayah Islam. Ya. Tapi puasanya belum memberikan dia pahala, karena dia belum mengimani Allah sebagai pembuat syariat. Kalau ingin puasanya diterima, mendapat pahala, maka harus beriman terlebih dahulu, harus bersyahadat terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran ada banyak panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Menurut hitungan para ulama ada 89. Ya. Kita bisa coba hitung dari aplikasi ini, aplikasi Qur'an ini. Kita tulis di sini ya ayyuhalladzina amanu. Dia tidak bisa menerima dalam kata yang banyak ya. Dia bisanya menerima satu kata, misalnya di sini aman. Maka di sini ada 276 yang ada kata aman. Sudah tentu tidak semuanya ya alladzina aman. Tapi menurut para ulama jumlahnya ada 89. Dari 89 itu semua ya alladzina amanu itu berada di awal ayat kecuali hanya satu ayat yang ya ayyuhalladzina amanunya ada di tengah, yaitu ayat tentang perintah bersalawat dan bersalam. Tidak dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, tapi di tengahnya ada ya ayyuhalladzina amanu. Apa ayat pertamanya atau apa awal ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Jadi ini satu-satunya ayat yang ya ayyuhalladzina amanu tidak di awal, tapi berada di tengah. Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan ya, yang dalam istilah ilmu Al-Quran disebut dengan an-nida, panggilan. Ada panggilan lain dalam Al-Quran, misalnya ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Atau panggilan kepada orang kafir juga ada, tapi jumlahnya cuma satu. Ya ayyuhalladzina kafaru ada dalam Al-Quran. Dua dengan yang ada dalam awal surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafir. Kalau jumlah ya ayyuhalladzina amanu 89, sedangkan jumlah ya ayyuhalladzina amanu hanya ya ayyuhalladzina kafaru itu hanya satu. Ini memberi kesan bahwa Allah senang memanggil orang beriman sampai 89 kali. Sedangkan panggilan itu orang kafir hanya satu kali. Yang satunya Nabi suruh, Allah perintahkan nabinya untuk menyeru kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafir. Ya ayyuhan nas jumlahnya cuma 20. Jadi memang pada periode Mekah itu banyak panggilan ya ayyuhan nas, karena fokusnya pada penerangan iman. Tapi pada periode Madinah itu banyak ya ayyuhalladzina amanu, karena fokusnya sudah pada perintah ibadah, perintah melakukan muamalah. Kalau di Mekah konteksnya adalah tauhid, penanaman akidah, bukan penjelasan halal haram.
Menurut sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat senior yang ahli Al-Quran, dia mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'alaiha sam'aka." Kalau Anda mendengar atau Anda membaca, hai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik pendengaran Anda, konsentrasikan pendengaran Anda. Setelah ya ayyuhalladzina amanu ini apa? Maka kata Ibnu Mas'ud, imma khairun yaqulu bihi aw syarrun yanha anhu. Bisa jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada kebaikan kemudian Allah perintahkan, ada keburukan, atau ada keburukan kemudian Allah larang. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu ini hanya dua kemungkinan. Kemungkinan perintah atau yang mengandung perintah, karena di situ ada kebaikan, sehingga Allah ingin hambanya yang beriman itu memperoleh kebaikan. Atau kemungkinan larangan atau yang mengandung larangan, karena di situ ada keburukan, sehingga Allah tidak ingin hambanya yang beriman itu memperoleh keburukan. Ini artinya panggilan kasih sayang dari Allah, ya ayyuhalladzina. Jadi rasakanlah ketika Bapak Ibu baca Quran ada ya ayyuhalladzina amanunya, ini sebenarnya panggilan kasih sayang dari Allah. Karena setelah itu Allah akan memerintahkan sesuatu yang berdampak baik bagi hambanya yang beriman, atau melarang sesuatu untuk menghindarkan keburukan dari hambanya yang beriman, termasuk perintah puasa. Berarti puasa itu pasti mengandung kebaikan, sehingga Allah mewajibkan. Kutiba alaikumus syiyam. Ini yang kedua, diwajibkan atas kalian puasa. Terjemahan Sangskreta ini, puasa itu bahasa Sangskreta, itu sebenarnya tidak mewakili makna asyam dalam Islam. Tapi itulah yang mungkin bisa dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Asyam itu bentuk jamak dari bentuk tunggal as-saum. Jadi as-saum itu satu kali puasa, kalau asyam itu beberapa kali puasa. Jadi bentuk jamak. Ya, bentuk singularnya adalah as-saum. Baik asyam maupun as-saum itu ada dalam Al-Quran. Artinya secara bahasa al-imsak anisyai, menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau ada kuda yang menarik kereta, ketika sudah dipukul oleh kusirnya, kuda itu gak mau berjalan, kuda ini disebut saum atau sedang menjalankan saum, dalam pengertian menahan diri dari berjalan. Pelakunya kalau laki-laki disebut soim, kalau perempuan soimah. Karena soimah dulu waktu ibunya hamil, ibunya sering puasa, sehingga dinamakan soimah. Ya, jadi semua makna menahan diri dari sesuatu itu disebut dalam bahasa Arab soma yasu, saum. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam pengalaman Bunda Maryam, saya coba carikan ayatnya. Kita tulis dengan kata saum di sini. Sod, waw, mim. Ambil soma. Nah, di sini dalam surat Maryam ayat 26. Setelah Bunda Maryam itu melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu Allah tenangkan dengan disuruh makan, minum, ya, senang-senang, ya, wakuli, washrobi, wakordi ain. Jadi orang selesai melahirkan itu harus disenangkan, ya. Walaupun anak yang terakhir itu mungkin gak ada tangannya, gak usah bersedih, ya. Semuanya pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
Wa imma tarayinna minal basyari ahadan faqulu inni nadartu lirrahmani shawma. Kalau nanti Anda melihat seseorang ya ingin bertanya tentang siapa anak ini, suaminya mana, kok bisa mengandung dan lain sebagainya, katakan bahwa sedang bernazar puasa ya, bernazar kepada Allah, kepada Sang Maha Rahman untuk saum. Tapi saum dalam pengertian apa? Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan bicara dengan siapapun hari ini. Jadi Bunda Maryam menahan diri dari bicara oleh Al-Quran disebut sebagai saum. Berarti makna bahasa dari kata saum itu adalah apa? Menahan diri dari sesuatu. Jadi kalau ibu-ibu menahan diri pergi ke mall, itu juga saum, sohimah semuanya. Menahan diri dari belanja online, nah sohimah semuanya. Bapak-bapak kalau menahan diri dari merokok, nah ini sohimah. Jadi segala bentuk menahan diri dari sesuatu disebut sohimah ya semua, atau pelakunya sohimah atau sohimah. Nah, makna bahasa ini selaras dengan makna fikihnya. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Ini 3 hal utama yang ada dalilnya dalam Al-Quran. Ya, makan, minum, hubungan suami istri. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, atau sampai malam, sampai awal malam. Dan tentu dengan niat yang ikhlas karena Allah SWT. Jadi definisi ini berasal dari potongan ayat fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Maka sekarang pergaulilah istri kalian di malam Ramadan dan carilah apa yang Allah tetapkan dari pergaulan suami istri itu, yaitu anak-anak. Kemudian makanlah, minumlah sampai terbitnya fajar. Nanti terbitnya fajar itu baru mulai puasa. Kemudian sempurnakanlah ibadah puasa itu dengan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sampai malam. Maksudnya sampai terbenamnya matahari, maksudnya waktu maghrib. Jadi dalam ayat ini ada definisi puasa, bahwa kita dilarang untuk melakukan 3 hal utama: makan, minum, hubungan suami istri. Kalau makan minumnya masih tetap dianggap puasa kalau lupa. Ya, jadi kalau seseorang lupa sedang puasa kemudian dia makan atau minum, selama dia lupa masih makan, maka puasanya masih tetap dianggap sah. Tapi kalau sudah ingat masih melanjutkan makan, ya batal puasanya. Tapi kalau hubungan suami istri tidak ada lupanya, ya, masa hubungan suami istri lupa. Nah, jadi itu definisi puasa secara fikih. Ya, kita meskipun hanya dilarang makan, minum, dan hubungan suami istri, tapi bukan cuma 3 hal itu yang dilarang. Ya, kita harus terus berusaha menyempurnakan puasa dengan tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, tidak menerima tantangan duel. Ya, katakan bahwa ini sohim, ini sohimah, ya, sedang berpuasa. Tapi jangan juga kemudian tunggu nanti berbuka kita duel, nggak usah juga. Ya, intinya kita puasa lahiriah dan batiniah kita. Ketika kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, maka mata kita juga puasa, pendengaran kita juga puasa, lisan kita juga berpuasa untuk menyempurnakan puasa yang diperintahkan. Kapan syariat puasa ini disyariatkan? Tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Sehingga Nabi baru berpuasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Karena Nabi berada di Madinah itu sekitar 10 tahun, maka
maka beliau hanya menjalani puasa 9 kali Ramadan. Kalau Bapak Ibu sudah berapa kali Ramadan menjalani puasa? Ya, sesuai senioritasnya. Makin sepuh, makin banyak sudah mengalami puasa. Karena itu di periode Mekah nggak ada puasa Ramadan, walaupun Al-Quran awalnya 5 ayat pertama itu turun di bulan Ramadan. Nabi sedang berada di Gua Hira, tapi belum ada tarawih, belum ada puasa. Baru disyariatkan di tahun kedua Hijriah. Dan puasa ini sudah pernah diperintahkan pada umat beriman terdahulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kenapa umat terdahulu juga berpuasa? Ya, karena istimewanya ibadah puasa ini. Kesamaannya terletak pada menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri. Tapi ada perbedaan dari puasa umat terdahulu dengan puasa kita. Salah satunya Nabi menyebutkan dalam hadisnya riwayat Muslim, "Maqsuru ma baina siyamina wa siyami ahli kitab taqwatus sah." Yang membedakan puasa kami umat Islam, umat Nabi Muhammad, dengan ahlul kitab, umat terdahulu yang beriman, adalah makan sahur. Jadi makan sahur itu khas syariat umat Nabi Muhammad saat mengawali puasa. Dulu kalau mau puasa tengah malam atau setelah Isya sudah mulai, nggak ada sahurnya. Pokoknya malam setelah Isya atau tengah malam itu sudah mulai puasa. Jadi kalau bangun jam 1 mau minum nggak boleh, sudah mulai puasa. Kalau bangun hubungan suami istri nggak boleh, sudah mulai puasa. Sampai bahkan setelah Isya untuk umat terdahulu. Jadi berbukanya itu baru setelah Isya. Berarti durasi puasa umat terdahulu itu lebih panjang. Sedangkan puasa umat Nabi Muhammad hanya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari saja. Kira-kira kalau di Indonesia hanya kurang lebih 14 jam, bahkan mungkin tidak sampai untuk kondisi sekarang. Jadi dengan puasa yang pernah diwajibkan pada umat terdahulu ini, ada perbedaan-perbedaan dikarenakan syariat belakangan ini, syariat umat Nabi Muhammad ini syariat penyempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagimu, wahai hamba-hamba beriman, agama kalian. Di puasa yang sempurna, puasa yang dilakukan sekarang. Jadi kalau ada umat-umat terdahulu, misalnya dilihatkan hidup panjang, kalau ingin mengikuti puasa, ya ikuti puasa yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Nabi terkait dengan sahur ini menyatakan keberkahannya. Di sahur itu membawa berkah. Padahal secara keseluruhan bulan Ramadan ini bulan berkah. Tapi masih Nabi sebutkan beberapa item tertentu di bulan Ramadan ini sebagai perbuatan yang berkah. Salah satunya sahur. Saharu wa inna bis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai tidak makan sahur. Tidak baik seorang muslim menyatakan saya kuat puasa tanpa sahur. Ini bukan pernyataan yang sunnah. Pernyataan yang sunnah atau yang sesuai sunnah itu adalah saya akan lebih kuat lagi puasa di siang hari beraktivitas itu kalau saya mengambil keberkahan. Itu yang benar. Dan sahur yang utama itu sahur yang diakhirkan. Artinya kira-kira dekat dengan waktu subuh. Karena sahur jam 2 misalnya, ya, itu jeda waktunya masih cukup panjang. Kira-kira ingin apa kalau jeda waktunya masih panjang dari waktu sholat subuh? Ya seperti yang dinyanyikan Mbak Suri, tidur lagi, bangun lagi. Tapi berat bangunnya kalau azan subuh, kalau sudah tidur itu. Ya.
Karena itu keberkahan yang paling utama dari sahur itu adalah hadirnya Bapak Ibu sholat subuh di masjid. Nah, ini harus dicatat baik-baik. Bagaimana ambil keberkahan sahur dengan makan sahur, kemudian hadir di masjid setelah sahur itu. Itulah keberkahan yang utama. Kenapa? Karena sholat subuh disaksikan. Ya, Inna Qur'an al-Fajri kana masyhudan. Sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat dan dilaporkan ke hadapan Allah. Walaupun Allah sudah tahu tanpa dilaporkan. Dan makan sahur yang berkah itu tidak harus makan satu porsi. Mungkin ada yang tidak punya makanan, ya, atau mungkin ada yang tidak berselera makan, maka dengan misalnya minum air putih atau makan kurma atau mungkin punya pisang, roti dan lain sebagainya, itu sudah termasuk sahur yang berkah. Nabi dalam hadisnya riwayat Ahmad mengatakan, as-sahur kulluhu barakah. Semua bentuk aktivitas sahur, baik makannya maupun minumnya, itu adalah berkah. Walau ayyajru'a ahadukum jur'atan min ma'i. Walaupun salah seorang dari kalian hanya meneguk seteguk air, itu sudah berkah. Tapi jangan dibangunkan terus seteguk air terus tidur lagi. Nah, berkahnya jadi berkurang. Sahurnya dapat berkahnya, tapi sholat subuhnya hilang berkahnya. Jadi mari kita tegakkan sunnah sahur ini dengan menyiapkan alarm misalnya, atau apa yang bisa membangunkan kita untuk bisa makan sahur. Terutama ibu-ibu, pahalanya insya Allah double, karena menyiapkan makanan untuk ibadah. Harus masak. Karena itu semangat, artinya hilangkan keluhan. Kok enak suami saya ngaji, sholat, saya kok di dapur gitu. Ya kan, masing-masing punya keistimewaan sendiri. Ya, karena keutuhan keluarga, berjalannya roda kehidupan keluarga itu adanya pembagian tugas. Coba kalau ada pembagian tugas, apalagi yang perempuan bekerja juga, akhirnya apa? Ya roda keluarga itu nggak akan berjalan dengan baik. Sama-sama mendepankan egoisnya. Jadi pembagian tugas itu lebih dari untuk berjalannya roda kehidupan yang menjadi sarana ibadah bagi suami istri, bagi seorang ibu dan ayah. Jadi mari kita ambil keberkahan sahur supaya tambah berkah ibadah puasa kita. Terakhir Allah sebut di ujung ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi tujuan utama disyariatkan puasa ini adalah supaya hamba-hamba Allah ini menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa takwa sebagai goalnya, sebagai endingnya? Karena kemuliaan di sisi Allah itu hanya bisa diraih dengan takwa. Disinilah letak maha adilnya Allah. Allah tidak jadikan ukuran takwa itu kekayaan. Kalau yang paling kaya itu yang paling mulia di sisi Allah, maka Qarun orang yang paling mulia di sisi Allah karena dia kaya. Kalau yang paling mulia di sisi Allah itu dengan jabatan, maka para pemimpin itu paling mulia di sisi Allah. Tapi Allah tidak jadikan tolak ukur kemuliaan di sisinya dengan kekayaan, juga tidak dengan jabatan, juga tidak dengan popularitas, tetapi Allah jadikan tolak ukur kemuliaan yaitu meningkatnya ketakwaan. Maka yang kaya yang miskin bisa mulia di sisi Allah asal bertakwa. Yang punya jabatan maupun tidak punya jabatan bisa mulia di sisi Allah karena takwa. Yang tidak terkenal, orang biasa-biasa, bisa saja mulia di sisi Allah kalau dia bertakwa. Inilah tolak ukur yang paling adil untuk bisa mulia di sisi Allah. Sehingga Allah menegaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, bukan agnakum, bukan ashharukum, bukan yang paling kaya dari kalian,
bukan yang paling populer di antara kalian, tapi atqakum, yang paling bertakwa. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling bertakwa, sehingga pantas untuk kita ikuti, pantas sebagai uswatun hasanah bagi kita. Nah, apa itu ketakwaan? Seringkali didefinisikan dengan mematuhi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. Jadi istiqomah dalam ketaatan juga istiqomah dalam menjauhi larangan, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itulah takwa. Dan itu memang harus ajak, harus langgeng. Tidak satu momen usia tertentu kemudian setelah itu bebas, tidak. Tapi diusahakan sepanjang hayat, sepanjang hidup. Walaupun mungkin ada fluktuasi keimanan, naik turunnya iman, tapi tetap harus diusahakan istiqomah dalam ketaatan, istiqomah juga menjauhi kemaksiatan. Ada satu definisi penting dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa. Ali menyebut 4 komponen atau indikator ketakwaan. Takwa kata Ali bin Abi Thalib itu al-khawfu minal jalil wal amalu bil tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumil rahim. Itu makna takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi takut kepada Jalil, yang Maha Jalil, yaitu Allah, mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, hadis. Al-Quran, tapi hadis itu juga bagian dari penjelasan Al-Quran. Merasa puas dengan segala yang Allah beri walaupun mungkin kesannya sedikit, dan kemudian hidup untuk mempersiapkan kematiannya. Ar-Rahil itu artinya al-maut. Jadi orientasi hidupnya untuk akhirat, itu orang bertakwa. Al-khawfu minal jalil misalnya, punya rasa takut kepada Allah. Lawannya adalah merasa aman di hadapan Allah. Bagaimana rasa takut dan rasa aman ini? Misalnya ada orang Islam, kok tidak sholat 5 waktu? Ya dia merasa aman aja, nggak sholat 5 waktu, tenang-tenang aja. Padahal Allah mewajibkan. Atau dia tidak puasa Ramadan itu besok atau lusa, dia tenang-tenang aja, sama aja bulan Ramadan dengan bulan lain. Maka dia tidak punya rasa takut, tapi dia punya rasa aman, merasa aman dari syariat yang Allah tetapkan. Di dunia ada rasa takut, ada juga rasa aman dalam pengertian dari aman dari syariat Allah itu. Nanti di akhirat juga ada rasa takut, ada rasa aman. Dan Allah tidak mungkin mengumpulkan 2 rasa aman sekaligus pada seseorang. Allah tidak mungkin mengumpulkan 2 rasa takut sekaligus pada seseorang. Misalnya kalau dia sudah punya rasa takut di dunia, jika dia sholat, dia puasa Ramadan, maka nanti dia dibuat oleh Allah yang punya rasa aman di akhirat. Aman dari sisaan, aman dari azab. Sebaliknya, kalau di dunia tidak punya rasa takut, dia tenang-tenang saja, merasa aman, tidak berpuasa dan lain sebagainya, maka dibuat nanti di akhirat dia akan merasa takut. Nah, ini maknanya Allah tidak mengumpulkan 2 rasa aman sekaligus pada seseorang, sebagaimana tidak dikumpulkan pada diri seseorang 2 rasa takut. Ini berdasarkan hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wa izzati, demi keagungan, demi kemuliaan, la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain. Aku tidak mengumpulkan pada diri seorang hamba 2 rasa takut, sebagaimana tidak aku kumpulkan pada dirinya 2 rasa aman. Ba'idha aminani di dunia akhaftuhu yawmal qiyamah. Kalau dia merasa aman dari syariatku di dunia, tidak sholat dia tenang, tidak zakat padahal sudah mencapai nisab hartanya, kok tidak dikeluarkan, tenang-tenang saja, maka aku dia buat dia takut pada hari kiamat.
Sebaliknya, wa idza khafani fid dunya amantu yawmal qiyamah. Kalau si hamba itu takut di dunia, jika dia sholat, dia puasa Ramadan, dia keluarkan zakatnya, dia melakukan kebaikan-kebaikan amal soleh, aku buat dia aman di akhirat. Nah, harapannya kita masuk yang kedua, ya, kita harus punya rasa takut kepada Allah, takut tidak melaksanakan perintah, takut juga melanggar larangan, sehingga nanti kita di akhirat diberikan rasa aman oleh Allah. Tapi kalau di dunia ini ada seorang muslim kalau tidak punya rasa takut, ya, misalnya perolehan suara 80 jadi 800, itu nggak punya rasa takut gitu. Jadi kertas suara di bor nomor 2 gitu. Tidak punya rasa takut, besar kemungkinan dibuat dia rasa takutnya di akhirat, ya. Kalau tidak ada rasa takutnya di dunia, maka dibuat rasa takutnya ada di akhirat. Tapi kalau seorang hamba takut di dunia, maka Allah akan membuat kebalikannya di akhirat, yaitu dibuat dia merasa aman. Ya. Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang bertakwa itu mengamalkan apa yang Allah turunkan. Wal amalu bin tanzil. Apa yang Allah turunkan? Al-Quran. Al-Quran tidak dia tinggalkan. Ketika Al-Quran memerintahkannya sholat, maka dia akan sholat. Ketika Al-Quran memerintahkan dia puasa Ramadan, maka dia akan puasa. Karena dia mengamalkan apa yang Allah turunkan itu. Itu orang bertakwa. Dalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, merasa puas, merasa cukup, ya, syukur kepada Allah walaupun yang dia terima berupa nikmat itu tidak banyak, tapi syukur yang dia kedepankan, tidak mengeluh terus di dunia ini. Wah, Allah ini tidak adil, begini-begini, saya susah dan seterusnya. Orang bertakwa akan selalu mengedepankan rasa syukur, sehingga dia memanfaatkan nikmat sekecil apapun yang Allah berikan untuk penghambaannya kepada Allah di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Diberikan kesehatan, dia gunakan untuk hadir ke masjid, untuk hadir ke majelis-majelis ilmu, untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Ini namanya orang bertakwa, al-qanaatu bil qalil, merasa cukup dengan nikmat Allah walaupun yang diberikan sedikit. Karena di antara ketetapan Allah terkait rezeki itu ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan sedikit. Yang diberikan banyak bukan berarti kemudian menjadi mulia, dan yang diberikan sedikit bukan berarti kemudian menjadi hina. Tidak ada tolak ukur mulia dan hina itu karena banyaknya harta benda. Tapi ada sebagian orang merasa seperti itu. Wah, saya kaya ini karena dimuliakan Allah. Sebaliknya ada juga yang merasa, saya miskin ini dihinakan oleh Allah. Padahal Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, semua itu bentuk ujian. Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu wa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akram. Ada manusia ketika diuji oleh Tuhannya, diberikan banyak harta, banyak rezeki, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakan. Jadi dia anggap kaya itu, kekayaan yang dia miliki, kemuliaan dari Tuhan. Padahal itu ujian dari Tuhan, bukan kemuliaan dari Tuhan. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu, lanjutannya apa? Wa yaqulu rabbi aman. Ada manusia diuji oleh Tuhannya dengan dibatasi rezekinya, disempitkan rezekinya, sedikit perolehan kekayaan yang dia bisa usahakan. Miskin dia katakan Tuhan telah menghinakanku. Jadi dia anggap kemiskinannya kehinaan. Padahal bukan
Bukan itu tolong ukur kehinaan atau kemuliaan. Tolong ukurnya apa tadi? Ketakwaan. Makanya pada ayat berikutnya Allah membantah hal itu. Kalau tidak demikian, kekayaan tidak identik dengan kemuliaan, sebagaimana kemiskinan tidak identik dengan kehinaan. Tidak ada dalam pandangan Islam kemudian miskin itu jadi hina atau kaya jadi mulia. Dia telah korum yang kaya raya. Dia hina karena diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan dirinya ke dalam tanah bersama seluruh harta bendanya. Padahal orang di sekitarnya tidak tenggelam. Apa itu yang disebut mulia karena sebab harta benda? Ya, tidak. Ya, jadi kemuliaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah. Yang terakhir, orang bertakwa itu orientasinya adalah kehidupan akhirat. Ya, jangan terlalu silau dengan kehidupan dunia. Memang kita sedang hidup di dunia, kita disuruh bekerja, tapi jangan sampai bekerja kita di dunia menghilangkan kewajiban kita, mengabaikan kita dari mengingat Allah melalui sholat, melalui puasa Ramadan, melalui ibadah-ibadah yang lain. Kita diperintahkan bekerja karena makanan yang terbaik yang kita makan itu sesungguhnya yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Nabi menyebut hal itu dalam hadisnya, sebaik-baik makanan adalah yang diperoleh dari hasil keringatnya, hasil bekerja. Dan Nabi Daud makan dari hasil bekerja. Padahal Nabi Daud itu raja. Nabi Daud orang yang mulia sebagai nabi, tapi dia tidak mengambil fasilitas kerajaan untuk makan. Apa Nabi Daud punya usaha? Beliau pengusaha baju besi untuk perang. Jadi dari hasil usaha baju besi untuk perang itulah beliau makan. Beliau tidak mengambil fasilitas kerajaan. Padahal wajar saja dia memimpin kerajaan, dia memimpin Bani Israel, ya bisa saja dengan halal dia memperoleh fasilitas dari kerajaan yang wajar. Tapi beliau tidak mau, beliau lebih memilih makan dari hasil usahanya, yaitu membuat baju besi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah pengertian takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya ayat ke-184. Ayyamam ma'dudah. Puasa yang diwajibkan itu adalah dalam beberapa hari yang berbilang. Ini memberi kesan bahwa tidak lama kok puasa. Mungkin kita sebagai orang Indonesia tidak menyebut beberapa hari itu dengan 30 hari atau 29 hari. 29 atau 30 hari itu lumayan banyak, tidak beberapa hari. Tapi kenapa Allah menggunakan istilah ayyam ma'dudah, beberapa hari yang berbilang, untuk memberi kesan bahwa puasa itu cuma 1 bulan Ramadan, berpotensi 29 atau 30 hari saja. Tidak 2 bulan, tidak setengah tahun, tidak 1 tahun puasa itu. Hanya 30 hari atau 29 hari selama Ramadan penuh. Dan Nabi tidak pernah puasa penuh dalam 1 bulan kecuali Ramadan saja. Ya, jadi tidak pernah Nabi puasa Rajab sebulan penuh. Tidak pernah Nabi puasa Syaban sebulan penuh. Tidak pernah Nabi puasa Muharram sebulan penuh. Hanya puasa Ramadan saja. Kemudian Allah menyebutkan beberapa keringanan-keringanan dalam menjalankan puasa. Karena kemungkinan orang mengalami uzur, ada 2 pembagian besar, ya, berdasarkan konsekuensi yang diperintahkan. Kalau diperintahkan konsekuensi untuk mengganti puasa di hari lain, ini kelompok pertama, berarti salah satu penyebabnya karena uzur sakit atau uzur bepergian. Wanita haid dan nifas masuk di sini. Dalam salah satu pendapat, wanita hamil dan menyusui masuk di sini. Tapi ada kelompok yang sudah tidak bisa puasa dan berat baginya melakukan puasa, tidak disuruh mengganti dari lain, tapi disuruh membayar tebusan yang disebut dengan fidyah.
Dan fidyahnya itu adalah memberi makan orang miskin setiap satu hari yang dia tidak puasa untuk satu orang miskin. Kita bahas dulu yang pertama. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan bepergian, kemudian dia berbuka tidak puasa, maka sebagai rahmat dan kasih sayang Allah, dia wajib mengganti di hari yang lain. Jadi jangan dianggap perintah mengganti ini sebagai sesuatu beban, tapi itu sebenarnya kasih sayang Allah. Wah, ini nggak lengkap ini puasanya ini orang dalam 1 bulan. Nah, supaya dia dapat rahmatku, harus dia puasa di hari lain sebagai gantinya. Jadi Allah masih menyayangi mereka yang uzur karena sebab sakit atau karena sebab bepergian. Tapi sakit bagaimana yang boleh berbuka itu? Sebagian kecil ulama beranggapan kemutlakan sakit. Jadi sakit apapun, sakit gigi ringan boleh berbuka. Ya, luka sedikit di jari boleh berbuka. Tapi ini pendapat yang tidak tepat. Pendapat yang tidak tepat ini kemudian diganti dengan, bukan diganti ya, tapi ada pendapat lain yang lebih tepat, yaitu maradun syadid, sakit keras, sakit berat. Apa kriterianya? Kalau dia puasa dalam keadaan sakit akan memperparah sakitnya, maka dia boleh berbuka. Indikator lainnya, kalau dia berpuasa dalam keadaan sakit itu akan memperlambat kesembuhannya, maka dia boleh berbuka. Atau dalam keadaan sakit dia berpuasa tapi tidak berpengaruh pada parahnya sakit atau keterlambatan sembuhnya, tapi dia akan mengalami kepayahan yang luar biasa karena dia puasa itu dalam keadaan sakit, maka ini juga boleh berbuka. Atau yang ketiga, dia tidak tampak sebenarnya sakit, dia hanya punya sakit kambuhan. Karena sebab lama tidak makan, berjam-jam tidak makan, dia akan sakit, maka ini juga termasuk yang dibolehkan berbuka. Tapi harus berkomitmen untuk mengganti di hari lain. Itu kalau sakit. Nah, bagaimana kalau bepergian? Pilih puasa atau pilih berbuka? Ada seorang sahabat Nabi namanya Hamzah bin Yair al-Aslami. Sahabat ini ahli puasa, senang puasa. Baik, dan sekalipun itu puasa sunnah senang. Kalau yang wajib sudah pasti. Nah, dia bertanya kepada Nabi, "A'asumu bis safar?" Wahai Rasulullah, bolehkah saya puasa ketika dalam perjalanan? Apa kata Rasulullah? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'amtir. Kalau Anda mau dalam keadaan bepergian boleh puasa, atau kalau Anda mau dalam keadaan bepergian boleh berbuka. Berarti ini kan pilihan, ya. Tapi pilihan itu harus atas dasar pertimbangan perjalanannya itu berat atau tidak berat. Ya, kalau perjalanannya ringan, tidak mengalami kepayahan yang luar biasa, menurut para ulama lebih afdol dia puasa, sehingga menyegerakan ketaatan, tidak mengganti di hari lain. Tapi kalau perjalanannya berat, membuat dia payah yang luar biasa, sebaiknya dia berbuka. Lebih afdol bagi dia berbuka, supaya tidak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya pingsan dan lain sebagainya. Ya, lihat perjalanannya itu berat atau tidak. Dalam beberapa hadis, Nabi lebih mengarah untuk berbuka ketika perjalanan berat. Pada tahun ke-8 Hijriah itu kan Nabi mengajak 10.000 pasukan membebaskan kota Mekah, yang akhirnya turun surat An-Nasr, Idza Nasrullahi wal Fath dan seterusnya. Nah, di tengah perjalanan, karena ini di bulan Ramadan, mereka dari Madinah puasa. Dari Madinah puasa sampai di suatu tempat namanya Qura'ul Mu'min. Nabi diberitahu karena lelahnya para sahabat, tapi mereka tidak berani berbuka karena yang di depan mereka, Nabi itu gak berbuka. Akhirnya sahabat senior menyampaikan, "Wahai Rasulullah,
terlihat para sahabat ini sudah capek sekali. Kelihatannya mereka tidak kuat ini karena puasa, apalagi mereka mau berperang, mau menghadapi orang Quraisy. Meskipun pada akhirnya tidak ada perlawanan, ya, ada tapi tidak berarti diselesaikan oleh Khalid bin Walid. Maka Rasulullah minta segelas air, ya, kira-kira kemudian diangkat tinggi-tinggi supaya dilihat oleh sahabat itu. Kemudian beliau minum. Saya minumnya nanti. Beliau minum, kemudian diikuti oleh para sahabat untuk berbuka. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan, tinggal kira-kira 60 km. Nah, ketika melanjutkan perjalanan itu Rasulullah diberitahu, wahai Rasulullah, ternyata di antara sahabat ada yang masih berpuasa. Apa kata Rasulullah? Ulaikal usor, ulaikal usor. Dengan suara yang meninggi beliau menyampaikan ini, wah, yang berpuasa ini mereka adalah para pemaksiat, mereka pembangkang, mengabaikan Rasulnya di tengah-tengah mereka yang berbuka, mereka masih melanjutkan puasa. Jadi dalam perjalanan yang berat itu sebaiknya apa? Berbuka. Ada hadis lain ketika di tengah perjalanan seorang sahabat tengah pingsan, dikerumuni oleh sahabat yang lain. Mereka ingin mencari tahu kira-kira kenapa sahabat ini pingsan. Rupanya sahabat ini puasa. Maka hal itu disampaikan kepada Rasulullah, sehingga beliau bersabda, laisa minal bir as-shaum bis-safar. Bukanlah suatu kebaikan berpuasa dalam perjalanan, tapi dalam konteks kasus itu sampai ada yang pingsan, berarti perjalanannya cukup berat. Maka sebaiknya kalau perjalanan berat, ya lebih utama berbuka. Kalau ibu pergi ke Jakarta, ke Abdurrahman Saleh, diantar, ya, diantar, kemudian nanti di Cengkareng, di Soekarno-Hatta dijemput, ya. Setelah itu disediakan kamar untuk istirahat oleh keluarganya di Jakarta. Ya, kalau perjalanannya seperti itu lebih utama, ya, puasa aja. Tapi kalau ke Kaliangan sana, ke Kangean sana, naik perahu dengan terombang ambing, mabuk darat, maka lebih utama apa? Puasa. Jadi pertimbangannya apa? Lihat masyarakat perjalanannya. Kalau tidak mengalami kepayahan yang berarti, ya lanjut aja puasa, menyenderakan ketaatan, sehingga tidak perlu mengganti di hari yang lain. Tapi memang ada hadis yang menyebutkan Allah senang kalau ruhsahnya diambil. Tapi yang disebut ruhsah itu kan kalau mengalami kepayahan, sehingga ruhsah keringanan ketika puasa itu diambil. Ya. Ada satu hadis lain lagi yang mengarah pada kalau perjalanan berat sebaiknya berbuka. Ketika pulang dari peperangan di bulan Ramadan, ada sahabat-sahabat yang puasa, ada juga sebagian sahabat yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang tidak berpuasa, pun yang tidak berpuasa tidak mencela yang puasa, sama-sama saling menghormati. Tapi fakta dalam perjalanan, yang puasa ini lemas, ya namanya tidak makan tidak minum, ya, sehingga mau bawa barangnya aja itu keberatan. Akhirnya dibantu oleh yang tidak puasa, karena yang tidak puasa semangat dalam perjalanan. Kemudian kendaraan-kendaraan yang dibawa berupa onta, kuda itu diberi minum oleh mereka yang tidak puasa. Yang puasa pergi cari tempat istirahat, rehat sejenak, ya, tidak peduli dengan kendaraan yang tengah haus itu. Jadi yang mengerjakan tugas memberikan minum pada kendaraan itu yang tidak puasa. Melihat kenyataan itu, Nabi kemudian bersabda, "Dhahabal mubtiluna al-yawm bil ajr." Hari ini nampaknya yang tidak puasa borong pahala. Kenapa borong pahala? Ya dibantu bawa barang yang puasa. Mereka yang mengerjakan tugas-tugas untuk memberikan minum pada orang kuda yang mereka bawa, mereka tidak puasa itu untuk kemaslahatan yang lain, sedangkan yang puasa untuk kemaslahatan diri. Nah,
karena perjalanan berat sebaiknya apa? Tidak, sebaiknya berbuka, tidak puasa. Tapi kalau bisa puasa dulu, jangan ujuk-ujuk karena sudah mau pergi, yang puasa. Sama dengan pekerja berat seperti tukang, ya. Tunjukkan respon keimanan kepada syariat Allah. Ikut sahur misalnya, bilang pada istrinya, keluarganya, nanti kita sahur. Ya. Kemudian setelah itu sholat subuh, baru siap-siap mau bekerja di mana, dalam keadaan puasa. Nanti kalau di tengah kerja siangnya kok capek, tak kuat sama sekali, ya, silakan berbuka. Ini namanya pekerjaan berat. Ya, tapi tunjukkan respon keimanan. Jangan ujuk-ujuk jam 8 sudah masuk warung. Di mana keimanannya? Ya. Insya Allah Allah itu maha pengampun. Gak mungkin memberikan beban yang tidak mampu dijalankan. Ya, tapi tunjukkan dong respon terhadap syariat yang mulia ini untuk menjalani puasa. Nah, ada juga 1-2 tukang yang tetap puasa, apalagi kemudian yang mempekerjakannya mengurangi jam kerjanya, cukup sampai jam 3, mulainya nanti jam 5. Insya Allah kalau dengan niat yang baik, Allah kuatkan dia untuk tetap berpuasa. Karena ini puasa wajib, bukan puasa sunnah. Kapan lagi dia bisa mentaati Allah kalau bukan di bulan-bulan? Kecuali memang itu sangat berat, tidak mungkin dilakukan tanpa makan misalnya. Masalahnya kan lebih mengedepankan keinginan makannya, keinginan ngopinya, keinginan merokoknya dan seterusnya. Ya, inilah yang penting untuk kita sampaikan kepada saudara kita yang melakukan pekerjaan berat. Maka insya Allah orang tukang yang seperti itu pahalanya lebih besar dari kita yang tidak sekuat mereka bekerja pada siang hari itu, karena mereka di tengah puasa bekerja berat. Ya. Baik, sekarang kita masuk pada yang diwajibkan membayar fidyah. Siapa mereka? Orang-orang tua yang sudah tidak kuat puasa dan mereka yang sakit permanen. Dan menurut putusan tarjih, wanita hamil dan menyusui masuk dalam kategori yang tidak kuat puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berapa takaran bayar fidyahnya? Berapa takarannya? Kalau kita bayar zakat fitri itu 1 sok, kira-kira disetarakan 2,5 sampai 3 kg. Anggaplah 3 kg. Nah, 1 sok itu bayar fidyahnya itu 1/4 dari 1 sok, disebut 1 mud. Tapi bukan di mud kemudian dikasih. 1 mud itu 7,5 ons atau 3/4 kilogram, nggak sampai 1 kilo. Jadi setiap 1 hari tidak puasa, orang yang sudah tidak kuat lagi puasa karena sebab tua, karena sebab sakit permanen, itu mengeluarkan fidyah 1 paket 3/4 kilogram. Kalau beras 1 kilonya berapa sekarang Bu? Yang bagus? Katakanlah 20 ya, yang bagus ya. Berarti 3/4 kilonya berapa harganya? 15. Tapi kalau di masa tuanya dia kaya, karena dia buat tanahnya, dia banyak laku tanahnya, maka dia boleh membayar lebih. Faman tatawwa'a khairan wa huwa khairun. Caranya boleh dia undang di akhir Ramadan 30 orang miskin. Tidak dia berikan 7,5 on, tapi paket beras 5 kilo ya. Bahkan tidak hanya 30 orang miskin, 100 orang miskin dia undang ke rumah. Di samping memberikan beras, ngasih amplop THR, ditambah lagi kue parcel lebaran, itu tambah bagus ya. Jadi itu Allah menyebutkan minimalnya 1 mud ya. Dalam hadis disebutkan 1 mud. Ada juga pendapat lain 1/2 sok. Berarti kalau 1/2 sok itu berapa kilogram? 1,5 ya, 1,5 kilo. Tarjih memutuskan 1 mud saja.
Jadi orang boleh bayar fitrahnya setelah berlalu 1 pekan misalnya, dia kemudian keluarkan 7 paket fidyah untuk 7 orang miskin. Berlalu lagi 1 pekan, dia keluarkan lagi 7 atau 10 atau di akhir Ramadan. Sebaiknya fidyah itu dibayar di Ramadan, karena semua kebaikan di Ramadan itu dilipat gandakan. Tapi kalau zakat mal tidak mesti di Ramadan, karena harus berlalu 1 tahun. Tidak mungkin 1 tahunnya selalu Ramadan, kecuali tahun yang lalu dia bayar di Ramadan, maka tahun ini dia akan bayar di Ramadan zakat malnya. Jadi itu cara membayarnya. Bagaimana kalau tidak punya? Ya kalau ada kerabatnya atau anak-anaknya yang kaya, ya bantulah orang tuanya itu untuk membayar kewajibannya. Nabi pernah membantu seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, karena dia nggak punya apa-apa untuk memberi 60 orang fakir miskin. Di suatu hari dia lapor kepada Rasulullah, celaka saya ini. Kenapa memangnya? Saya berhubungan dengan istri saya di siang Ramadan. Wah, ini nggak bahaya kata Rasulullah. Kira-kira bahasa bebasnya. Kalau begitu kamu harus membebaskan budak. Mampu nggak kamu? Nggak mampu ya sudah. Ya sudah, kalau begitu kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kata Zainuddin itu boro-boro 2 bulan, 1 bulan aja nggak bisa, nggak mampu ya Rasulullah. Ya sudah, kamu sekarang beri makan 60 fakir miskin. Aduh Rasulullah, saya kok punya makanan ini. Maka Rasulullah masuk sebentar ke dalam rumahnya, kemudian keluar dengan 2 keranjang kurma. Ya sudah, ini kamu berikan kepada orang miskin di kampungmu. Wahai Rasulullah, di kampung saya ini orang paling miskin. Ya sudah, kalau gitu 2 keranjang kurma ini kamu makan sendiri lah. Ya, ini namanya maksiat membawa berkat ya. Sudah melanggar aturan puasa dengan hubungan suami istri, malah dapat 2 keranjang kurma. Artinya pelajarannya adalah kalau ada orang tidak mampu bayar fidyah tadi, ya mungkin tetangganya bisa bantu. Kalau dia anaknya juga miskin, katanya boleh bantu. Tapi yang lebih baik adalah anaknya. Bisa jadi ada seorang bapak anak punya anak kaya, karena dulu disekolahkan, dulu dididik dengan baik. Anaknya kaya, masa tidak mau bantu orang tuanya? Hanya untuk membayar fidyah yang 3 atau 4 kilo. Ya, kemudian ayat itu ditutup dengan wa'an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian memilih puasa, itulah yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Dulu Bapak Ibu, waktu di awal disyariatkan puasa itu boleh memilih apa, puasa atau bayar fidyah. Walaupun yang mau bayar fidyah itu buat puasa, awal-awal begitu. Ya, sehingga ada yang milih bayar puasa, ada yang milih bayar fidyah, ada yang milih puasa. Tapi Al-Quran mengedukasi, memilih puasa lebih baik daripada memilih bayar fidyah. Tapi setelah itu turun ayat berikutnya, faman syahida minkum wasyahra falyasum. Siapa yang menyaksikan Ramadan, maka wajiblah puasa. Tidak boleh lagi ada pilihan mau bayar fidyah. Yang tersisa yang boleh memilih, bukan memilih ya, yang akhirnya harus membayar fidyah adalah yang sudah tua, ya, yang tidak kuat lagi puasa. Jadi dulu boleh memilih. Kalau sekarang disuruh memilih, kira-kira pilih puasa atau bayar fidyah? Masa sudah ngaji kok pilih bayar fidyah? Ya, pilihlah puasa. Berarti puasa itu luar biasa. Ya. Puasa itu baik bagi kita semua. Walaupun Nabi tidak mengatakan puasalah kalian supaya sehat, tapi ada indikasi ke arah sana dengan puasa orang akan sehat. Ya. Nah, barangkali ada 2 ayat yang bisa kita bahas karena sudah melewati 5 menit waktunya. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu, barangkali ada 1-2 pertanyaan sebelum saya nanti yang bertanya untuk membagi 2 buku ini. Yang satu untuk Bapak, yang satu untuk Ibu.
Baik Ustaz, dari saya dulu untuk melengkapi tadi, kaitannya dengan niat Ustaz. Jadi niat itu maka cukup tidak mati, mau ditambahkan kemudian apakah niat itu boleh berniat dulu 1 bulan atau tiap hari itu harus kita niatkan dan waktunya kapan. Kemudian kaitannya dengan berbuka puasa, karena juga ada doa menjelang makan dan juga menjelang kemarin ada sholat juga. Jadi bagaimana tata cara berbuka yang benar? Ya, untuk niat puasa wajib harus di malam hari. Malam hari itu maksudnya boleh setelah maghrib, setelah isya, setelah tarawih, sebelum tidur, akan sahur, ya. Dan niatnya membatin dalam hati. Niat itu tempatnya di hati dan ini disepakati oleh para ulama. Tapi ada kemudian yang ingin menguatkan niatnya sehingga melafazkannya. Ya, silakan saja. Kalau di Muhammadiyah niat itu dibatinkan di dalam hati bahwa besok akan puasa Ramadan. Ya. Dan boleh meniatkan seluruhnya 1 bulan untuk Ramadan. Tapi yang lebih utama, niatlah per hari, ya, niatlah per malam, ya. Karena niat itu kan bagian dari ibadah dan dilakukan di malam Ramadan, di bulan Ramadan. Maka setiap hari dapat kebaikan niatnya. Nah, daripada di awal bulan, kemudian setelah itu tidak ada niatnya. Bagi mereka yang meniatkan di awal bulan sepanjang 1 bulan Ramadan, kalau nanti di tengah Ramadan itu sakit atau bepergian sehingga tidak puasa, harus memperbaharui niatnya ketika akan puasa lagi. Ya, itu berkaitan dengan niat. Tidak ada redaksi khusus untuk melafazkan yang dicontohkan oleh Nabi. Misalnya dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin ada ibarat syahri Ramadan lillahi ta'ala, itu rumusan seseorang, bukan berasal dari hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah innamal a'malu binniyat. Ya sudah niatkan dalam hati. Yang kedua, doa yang disebutkan dalam putusan tadi itu dengan ungkapan zahabaz dhama wa mudallatil qulub wa tabadal ajru insyaallah. Kalau melihat redaksinya, ya kita bismillah makan dulu sebentar atau sedikit, ya, kurma yang diutamakan kurma basah dulu yang disebut dengan rutop. Kalau nggak ada kurma basah, sunnah berikutnya kurma kering yang disebut dengan tamat. Kalau nggak ada kurma, air putih dulu. Jadi jangan langsung siomay kolak kalian. Jadi usahakan ambil sunnahnya di bulan Ramadan itu, sehingga harus ada persiapan kurma. Masjid juga infak dari jamaah, usahakan beli kurma supaya jamaah yang berbuka di masjid bisa mendapatkan kesunahan. Kalau tidak ada ya apa-apa, ya. Tapi kalau ada kan banyak beredar, ya, baik online maupun datang ke pasar besar kan pasti ada kurma di bulan Ramadan. Jadi doanya yang dibaca itu kalau menurut putusan tadi. Tapi apakah boleh doa Allahumma kasumtu? Ya boleh saja. Ya, walaupun doa itu tidak dianggap kuat, ya, karena ada dari sisi sanadnya itu tidak kuat sehingga dianggap tidak berasal dari Rasul. Tapi karena itu doa, ya nggak apa-apa. Yang penting di hati kita tidak menyandarkan kepada Nabi, maka Allahumma kasumtu boleh dibaca. Ya, bukan kemudian haram dibaca, bukan. Ya. Yang jadi masalah, kita nggak boleh menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah yang Nabi tidak mengatakannya. Itu yang jadi masalahnya di situ. Karena doa boleh dengan apa saja, ya. Apalagi belum hafal misalnya zahabaz dhama, ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa hafal yang sudah ada kekuatan hadisnya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan awal Ramadannya itu kan ada 2 hari, Senin dan hari Selasa. Kalau kita ikut terawih hari Senin terus puasanya hari Selasa, itu boleh apa? Ya,
boleh aja. Sholat tarawih itu kan sholat malam, ya. Di luar Ramadan juga ada sholat malam kan, ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa ya ikut aja yang puasa besok, karena tarawih itu penanda maksudnya Ramadan. Tapi boleh, ya. Kadang-kadang kita ingin cari yang unik-unik gitu. Kalau Ramadannya pilih yang lama, kalau Idul Fitrinya pilih yang duluan. Takaran. Ya, monggo. Yang lain nih. Ibu-ibu, ada? Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, meneruskan Pak Ustaz Jafar tadi Ustaz tentang doa itu berarti dibaca setelah batal saja. Ya sedikit aja bertanya, jangan sampai satu piring berbeda. Ya awalnya segera dulu saja. Terus yang kedua tentang niat tadi Bapak Sabar singgung. Bagaimana kalau kita mau safar Ustaz, besok pagi mau safar kondisi Ramadan, sebaiknya apa niat tidak berpuasa, apa nanti kita puasa saja setelah masuk safar kita membatalkan diri. Itu yang pertama Ustaz. Dan yang kedua, dalam hadis itu ada kalimat faradallahu dan kataballahu. Secara spesifik itu maknanya apa, ada bedanya Ustaz? Yang terakhir Ustaz, yang dimaksud perintah puasa itu terjadi 3 perubahan itu seperti apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan doa. Jadi kita waktu berbuka baca Bismillah dulu, ya. Kemudian merasakan kurma itu, sehingga sudah ada di kerongkongan sesuatu. Karena arti wa mutalakil zahabat somak wa mutalakil buruk, ya. Telah hilang haus dan lapar, ya. Dan telah basah kerongkongan, ya. Berarti kan sudah ada makanan yang masuk dulu, baru baca doa itu. Nah itu kalau memahami doa itu secara detail. Kalau memahami doa secara umum ya nggak apa-apa, baca langsung baru kemudian makan juga nggak apa-apa, ya. Jadi tidak terlalu kaku gitu ya. Jadi tapi sebaiknya baca Bismillah terus mencicipi kurma atau sesuatu yang lain atau air putih. Setelah itu baru zahabat zuhur wa batalatil qulub wa tabatal ajru insyaallah. Karena kita tidak bisa memastikan ditetapkannya pahala, kita bisa menyebut insyaallah. Kita yakin dengan diterimanya puasa kita, ya. Baru kemudian kita berbuka. Dan sebaiknya Bapak Ibu jangan makan besar dulu ya. Nanti setelah sholat maghrib lah. Tapi usahakan tidak mengingat makanan ketika sholat. Tapi setan tak mau gitu. Setan akan hadir di hati kita. Nanti menunya ayam bakar Solo, nanti menunya siomay dan lain sebagainya. Ya, makanya usahakan harus tetap khusyuk, tidak sepanjang sholat itu ingat makanan yang akan dijadikan makan setelah berpuasa. Yang kedua terkait dengan safar, sebaiknya dia ikut sahur dan berpuasa dulu, sebagaimana Nabi ketika pembebasan kota Mekah itu dari Madinah puasa dulu. Walaupun puasa itu nanti kalau dia berbuka di tengah jalan wajib diganti, tidak terhitung sebagai puasa 1 hari, tapi minimal dia ada dapat kebaikan. Ya, tidak bisa dihitung sebagai puasa karena harus diganti pada hari lain. Nah, itu yang lebih utama. Sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk bekerja benar, untuk tukar, tunjukkan respon keimanan terhadap syariat Allah. Ya, apalagi kalau ada tukang yang baik itu ya sering puasa ya, tukang sekalipun bekerja. Ya, jadi tukang itu juga kan beragama, artinya berislam. Gimana kalau tidak menjalankan? Nah, itu perlu dakwah, perlu disampaikan. Masalah setelah disampaikan belum mau pada waktu itu, yang mungkin berproses di lain kesempatan. Setidaknya dakwah sampai ke telinga beliau, dakwah sampai kepada mereka. Karena itu Bapak Ibu yang punya bawahan tukang, ya, kan lebih baik disampaikan
hal-hal sederhana itu dengan bahasa yang tidak mungkin menyinggung mereka terlalu jauh. Wah, ini udah puasa neraka gitu kan. Ya, jadi harus ada pemahaman terhadap itu. Yang ketiga, Kita faradullah dengan kata Allah itu jauh lebih dalam daripada faradullah. Ya, Al-Quran selalu pakai kutiba dalam 3. Kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul kitab, dan kutiba alaikumul kisos. Jadi menggunakan kutiba itu lebih dalam mewajibkannya, perintahnya. Yang terakhir, perbedaan itu makna terjadinya ketika perubahan 3 korban itu apa? dalam perintah puasa. Ya, apa itu? 3-nya apa? 1 Bapak. Maksudnya ada keterangan ada terjadi 3 perubahan dalam perintah puasa itu apa saja? Ya, 3-nya pernah dibaca nggak apa 3 itu? Kok bisa menyebut langsung 3? Mungkin yang dimaksud apa? 3 itu durasi, 1 durasi. Sebelumnya itu setelah Isya sudah mulai puasa. 1. Yang kedua, mungkin sebelumnya boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah. Yang ketiga, Yang tertidur sudah atau tidur sudah nggak boleh buka. yaitu sama dengan artinya setelah Isya atau sudah tertidur, sudah mulai puasa. Ya. Mungkin yang ketiganya itu sahur. Dulu nggak ada syariat sahur, ya di awal-awal itu, kemudian ada syariat. Mungkin 3-nya itu. Ya, Allah. Cukup atau masih ada yang ingin mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Pak. Dulu waktu masih muda, anaknya kecil-kecil, sering tidak mengerjakan puasa kemudian dosa. Karena anaknya kecil, Ia sibuk karena sibuk. sibuk ngurus anak. Ya. Setelah anaknya sudah besar-besar itu gimana? Saya jumlah banyak sekali, kira-kira 1 bulan. Apa boleh saya sudah tua ini membayar dia atau bagaimana? Ya. Yang baik, yang benar itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, taubat atas masa lalu yang tidak baik. Ya, saya kira semua punya masa lalu yang tidak sejalan dengan kebaikan, ya. Semua punya dosa masa lalu. Tapi dari puasa itu ada ampunan terhadap dosa masa lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Jadi yang pertama, taubat. Yang kedua, komitmen untuk tidak lagi meninggalkan puasa wajib. Ya, puasa wajib itu apa? Puasa Ramadan, mengganti Ramadan, kafarah, nazar, itu puasa wajib. Terkait dengan Ramadan yang cuma 2. Kalau ada uzur ketika Ramadan, nanti wajib ganti di luar Ramadan. Jadi tidak lagi meninggalkan kewajiban berpuasa. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Senin Kamis ambil, Yaumul Bid ambil, Arafah ambil. Bahkan kalau mau puasa Daud ya silakan. Meskipun Nabi tidak pernah mencontohkan, tapi Nabi mengapresiasi puasa Daud sebagai puasa yang paling disukai oleh Allah. Puasa sunnah yang paling disukai oleh Allah. Dan yang terakhir, banyak bersedekah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Saya kira itu aja. Yang hutangnya Ya itu tadi, langkah-langkah hutang itu tadi, bertobat ya atas kesalahan masa lalu, berjanji untuk tidak lagi meninggalkan puasa Ramadan. Jadi setiap Ramadan ya puasa terus, kecuali kalau ada uzur ya nanti ganti. Yang ketiga, banyak puasa sunnah di waktu-waktu yang ada, banyak memberi makan orang miskin. Insya Allah yang lalu biarlah berlalu dengan harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. jadi nggak bisa membayar fidyah lagi. Bisa. Ibu bisa hitung berapa hari yang ibu tinggalkan di masa jahiliyah. Ya Allah Maha Pengampun insya Allah.
ya. Tapi untuk yang waktu sekarang harus punya komitmen tidak lagi meninggalkan puasa. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya katakan bahwa yang pertama itu soal fidyah. Apa boleh fidyah itu dibayarkan sekaligus 1 bulan pada awal puasa diberikan di rumah yatim. Jadi fidyah itu disertai dengan uang sekalian. Yang kedua, ada anak belum balik, maksudnya belum mens, tapi sudah puasa. Waktu sakit dia nggak puasa, apakah itu termasuk harus membayar puasa yang ditinggalkan? Terima kasih. Ya, boleh membayar fidyah di awal Ramadan untuk seluruh hari puasa. Tapi lebih utama kalau sudah adanya kewajiban baru bayar. Ya, kalau belum ada kewajiban memang tidak wajib bayar. Nah, makanya puasa berjalan 7 hari misalnya, bayar fidyah 7 hari. Itu sudah ada kewajiban. Ya, tapi tidak mengapa di awal bulan. Kalau diserahkan dalam bentuk uang kepada panti asuhan, nanti tidak dirupakan makanan. Ya. Tapi kalau diberi pesan, tolong ini dimasak, ini biaya masaknya, biar dimakan anak-anaknya. Dan harus diperhatikan apakah semua anak yatim di situ miskin atau ada yang kaya. Tapi karena dia yatim dimasukkan di situ. Kalau yang kaya nggak boleh terima fidyah. Sama dengan ibu-ibu nggak boleh bawa makanan untuk berbuka puasa dalam bentuk fidyah ke masjid, karena di masjid itu tidak semuanya orang miskin. Tapi kalau makanan takjil siapapun boleh, yang kaya boleh, yang miskin juga boleh kalau makanan berbuka puasa. Bahkan yang tidak puasa kalau datang ke masjid juga harus dikasih. Nggak mungkin tampil itu puasa nggak? Oh nggak boleh makan, kan nggak mungkin. Ya. Pasti ya silakan. Ya. Tapi ada baiknya kalau di bulan ini puasa itu dapat takmir kepada mereka yang tidak puasa tapi ikut makan. Ya, tapi tidak boleh tebak pilih seperti itu. Ya silakan saja. Ya. Jadi sebaiknya dalam bentuk makanan dan sasarannya harus orang miskin. Dan kalau berupa makanan matang bentuk fidyahnya jangan dikasih di siang tadi. Kenapa kira-kira? Nanti nggak puasa. Jadi dikasih menjelang berbuka, ya. Mungkin dengan beli warung padang ya dengan harga 15.000 itu sudah termasuk fidyah. Ya, jadi kalau dalam bentuk matang jangan nasinya aja, ya sertakan lauknya, sayur-sayurnya, bumbunya, siap saji lah. Ya. Kalau uang nanti khawatirnya tidak dipakai untuk membeli. Karena jelas dalam Al-Quran itu to'am miskin, makanan untuk orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan yang belum balik, belum mens, yang ada kewajiban berpuasa, tapi dia dilatih untuk berpuasa. Kalau dia sudah bisa puasa penuh, kemudian suatu hari dia sakit tidak puasa, karena belum ada kewajiban, nggak ada gantinya, tidak diwajibkan, nggak ganti sampai dia balik, sampai dia mens. Allah. Cukup ya, Bapak Ibu. Untuk Bapak-Bapak dulu. Tadi di awal penjelasan saya sampaikan di Al-Quran itu ada 89 ya ayyuhan nabi. Nah, semuanya berada di awal ayat. Ya. Tapi ada satu ayat yang tidak berada di awal ayat. Yang bisa menjawab angkat tangannya. Nah, ke belakang yang nyadar, yang angkat duluan angkat tangan. Ya, yang pakai kopiah hitam. Insya Allah di surat Al-Ahzab 56. Coba baca ayatnya. Inna Allaha wa malaikatahu Saluna ala nabiyyi
Ya ayyuhalladzina amanu Sallallahu. shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, monggo Pak Irfan. Alhamdulillah. Sajabat bisa difotokan. Beliau siap puasa. Untuk ibu-ibu, apa ya? Tangan ke ibu-ibu yang bisa angkat tangannya, ya, yang bisa angkat tangan. Sebutkan salah satu hadis tentang puasa dalam redaksi Arabnya. Nanti kalau nggak bisa diturunkan kualitas pertanyaannya. Ada? Nah, diturunkan. Apa arti puasa secara fikih? Oke, monggo. Menahan diri dari dari mulainya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. ya, monggo. Sudah. Semoga bermanfaat yang dapat tes buku. Insya Allah kita lanjutkan setelah Idul Fitri, kemungkinan bulan Mei nanti ya istrinya. Mohon maaf atas selama penyampaian setiap ahad kedua ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu tutur kata maupun materi. Semoga Bapak Ibu sehat semua dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.